Untuk yang pertama, kita akan cek dulu saham Bank BCA. Saham Bank BCA kemarin Jumat ditutup minus 0,29% ke level 8.700 ya, walaupun sempat naik untuk Bank BCA kemarin Jumat itu. Sempat nyentuh resistennya di 8.800 ya, cuman belum bisa breakout di atas itu, malah ditarik turun lagi. Kalau secara teknikal sih ya harga penutupan Bank BCA ini udah mendekati area supportnya ya, udah memasuki area support lah. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk saham Bank BCA. Kemarin Jumat itu kalau nggak salah aslinya masih net sell ya di BBCA. Kemarin Jumat tanggal 27 Oktober itu aslinya net sell 226,1 M. Kalau kita cek dari tanggal 23, dalam satu minggu terakhir untuk aslinya keluar cukup banyak di saham Bank BCA, 800-an M lebih ya. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham BBCA, kemarin Jumat tanggal 27 secara keseluruhan ini kita bisa lihat barang-barang didistribusi oleh broker-broker asing. ZPAK KZ itu versi asing ya. Kemudian untuk lokalnya nampung cuman ya ini hasilnya lebih banyak yang distribusi. Untuk aslinya ya masuk RXCC itu pun nggak gede-gede banget ya. Jadi masih didistribusi asing untuk saham Bank BCA. Untuk hari Senin, coba kita cek ya untuk indeks US, untuk indeks global. Kemarin Jumat untuk indeks US-nya ada yang turun cukup dalam ini 1,1% ya, Dow Jones, tapi untuk Nasdaq-nya hijau. Nasdaq itu kalau nggak salah saham-saham teknologi ya. Ya mudah-mudahan masih bisa bertahan aja di ini di atas 8.675. Lihat aja di awal market tuh sampai BCA kalau masih turun, apalagi sampai di bawah 8.675 itu mending wait and see aja dulu ya. Apalagi kalau kita lihat secara histori waktu tanggal 24 Maret 2023 itu ada gap up yang lumayan lebar kan, ini untuk saham Bank BCA. Takutnya kalau menutup gap untuk saham Bank BCA bisa ke level 8.500. Oke, itu untuk saham Bank BCA aslinya masih terus jualan ya, jadi amannya sih wait and see aja dulu. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Kemarin naik sih untuk saham Bank BRI, kemarin Jumat itu ditutup naik 1,63%, sempat ke level 5.050, cuman ada perlawanan buat turun lagi ya, ada supply yang masuk di area sini. Kalau lihat trennya sih dari awal Agustus ketika nyentuh level tertingginya untuk saham Bank BRI itu cenderung bergerak turun ya, cenderung bearish, jadi perlu hati-hati kalau hari Senin masih dibuka merah di awal market. Apalagi kalau kita cek di sini untuk saham Bank BRI itu aslinya cenderung distribusi. Ini kalau kita cek dari awal minggu ini aja, dari hari Senin tanggal 23 Oktober untuk aslinya udah keluar 939,6 M di saham Bank BRI. Untuk kemarin Jumat aslinya masuk, tapi ya masuk 147 ya, semoga aja itu pertanda bagus. Hari Jumat kemarin aslinya masuk di saham Bank BRI, walaupun kalau kita hitung dalam satu minggu terakhir masih lebih banyak jualannya ya. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu aslinya keluar di saham Bank BRI, Jumatnya masuk. Kalau kita cek di sini untuk saham Bank BRI yang masuk hari Senin, hari Jumat kemarin, sorry, itu ada AKZP, YU, KZRIK asing ya. Ini broker-broker asing masuk di saham Bank BRI. Ya semoga aja hari Senin untuk aslinya udah nggak distribusi lagi ya di saham Bank BRI ini. Yang masih jualan sampai hari Jumat itu BK, Netzel 98 eman lebih. Kalau kita cek dari tanggal 23, ZPBK ya yang jualan paling banyak. Untuk ZP-nya hari Jumat kemarin masuk ya, ini ZP masuk 109,2 M. Ya mudah-mudahan ini sih nggak jebol di bawah 4.900 untuk saham Bank BRI. Kalau naik itu resistennya secara Fibonacci masih di 5.100-an. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Kalau kita cek di RTI apakah laporan kuartal 2-nya udah keluar untuk saham Bank BRI.
BBRI udah ya, dan hasilnya sih naik sih, secara tahunan naik, cuman nggak signifikan banget. Secara kuartalan juga naik yang ya sebenarnya nggak mengecewakan banget lah ya untuk laporan kuartal 3 untuk saham bank BRI mengalami penaikan sih, walaupun nggak signifikan banget. Kalau untuk saham BBCA juga biasanya sih udah keluar harusnya ya. Untuk saham bank BCA ini secara tahunan naik, tapi secara kuartalan turun. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Semoga aja ini masih bertahan di atas 4.900 untuk hari Senin ya, atau untuk minggu depan. Kalau naik, resistennya ada di level 5.125. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. BBNI hari Jumat kemarin turun, masih ditutup minus 0,61% ke level 4.850. Kalau secara teknikal Fibonacci untuk support tertekannya ada di area sini 4.810 ya, 4.800 lah, 4.810 itu area support tertekannya untuk saham Bank BNI. Kalau kita cek untuk transaksinya, coba untuk saham Bank BNI, kalau nggak salah aslinya nggak banyak keluar sih di saham BNI. Untuk kemarin Jumat keluar 32 M aja. Kalau kita cek dari tanggal 23 dalam satu minggu terakhir untuk aslinya cuma keluar 417 M aja ya. Jadi nggak banyak distribusi sebenarnya untuk saham asingnya ya di saham Bank BNI ini. Kalau kita cek lebih detail lagi mungkin ini di saham Bank BNI, BBNI. Kemarin Jumat tanggal 27 Oktober secara keseluruhan didistribusi oleh KZAK, yang jualan itu asing sih, cuman yang nampung asing juga. Jadi untuk saham Bank BNI untuk transaksinya lumayan didominasi oleh asing ya. Kalau kita cek dari tanggal 27, kalau kita cek dari hari Senin tanggal 23 Oktober, untuk asingnya masih mendominasi sih untuk, oh ya enggak juga sih. Kalau dalam satu minggu terakhir itu untuk aslinya yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh ya. Untuk lokalnya sendiri juga sama. Yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh, cuman lebih banyak yang keluar untuk lokalnya di saham Bank BNI ya. Perhatikan aja level ini, misal masih turun di awal market untuk saham Bank BNI ya. Tunggu aja di level ini dekat-dekat 4.800-an kalau mau entry buat berspekulasi buy di saham Bank BNI. Ini area support terdegatnya dan resistennya untuk level harga saat ini ada di 4.970 ya, lumayan tinggi sih. Misal turun dan mantul di area support ini kan lumayan ya, kalau bisa nguji resistennya lagi. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita cek saham BBTN ini yang harganya terus turun ya. Untuk saham Bank BTN kemarin Jumat sih sempat naik, cuman nggak tinggi-tinggi banget, 0,84%. Kalau kita lihat secara histori, hitungannya udah di bottom ya, di area support kuatnya. Ini hitungannya untuk saham Bank BTN, dan secara valuasi juga menarik untuk saham Bank BTN ini. Untuk PBV-nya udah di bawah 0,6 ya, 0,5an kalau nggak salah di harga saat ini. 0,6 untuk PBV Bank BTN ya, ini saham BUMN, tiap tahun juga bagi dividen. Untuk ROE-nya emang nggak terlalu tinggi sih untuk BBTN ini ya, 10,3% saja, tapi minimal masih profit lah. Kita lihat aja gimana laporan kuartal 3-nya. Semoga aja bagus dan saham Bank BTN bisa rebound ya. Kalau kita lihat secara historinya beberapa tahun terakhir itu di kuartal 3 untuk pendapatan Bank BTN ini mengalami kenaikan ya dibandingkan kuartal sebelumnya. Dan ini kalau kita cek secara tahunan juga di kuartal 3 ini secara tahunan konsisten mengalami kenaikan di pendapatannya kuartal 3. Jadi semoga aja laporan kuartal 3 saham Bank BTN bagus dan harga sahamnya bisa naik cukup tinggi, mengingat valuasinya yang bisa dikatakan murah ya, 0,6 dari segi PBV. Mungkin seperti itu sih. Jadi kalau mau invest Bank BTN mungkin bisa dimasukkan ke list ya, atau kalau mau nyicil kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Bank BTN. Untuk selanjutnya kita cek saham Arto. Ini harganya juga masih di bawah ya. Untuk saham Arto harganya udah di 1.600-an, padahal waktu itu ke 16.000 sempat ya, malah ke 19 ribuan.
sekarang hanya di 1.600-an untuk saham Arto. Itu pun PBV-nya masih 0, oh kok 0, lebih dari 3 kali ya. Untuk saham bank digital Arto, kira-kira transaksi kemarin Jumat gimana? Ini kalau kita cek di sini kemarin Jumat tanggal 27, ya hitungannya sih nggak terlalu rame, yang masuk sama yang keluar ini juga nggak beda jauh, malahan DR ini distribusi 700-an juta ya. Hitungannya juga belum ada yang nampung. Kalau kita cek dari awal minggu, dari tanggal 23 untuk saham Arto juga ini sih lebih banyak yang masuk MG, YP, AG, Netbase atau eman lebih. Ya, ya sebenarnya sih kalau mau masuk di saham Arto, menarik sih secara teknikal ya. Ini utangnya udah turun cukup dalam dan di bawah 2000 loh. Ini 1600-an. Sempat ke 19.000, sekarang cuma 1600. Jadi kalau mau entry sih mungkin untuk scalping ya, untuk trading itu kalau nunggu lebih liquid aja, atau biasanya kalau harga saham udah di bawah ini, kalau sahamnya liquid itu harganya naik loh. Jadi kalau mau entry siapa tahu minggu depan rame kan, sekali naik untuk saham Arto bisa lumayan lebih dari 5% biasanya ya, bahkan bisa 10%-an lebih. Jadi ya bisa dipantau ini untuk trading atau scalping ya untuk saham Arto. Ini cukup menarik sih harganya, walaupun ini secara tren besarnya masih cenderung bearish ya untuk saham Arto. Untuk area supportnya, kalau secara Fibonacci sih di area sini 1365 ya, cukup dalam. Tapi mungkin perhatikan aja area sini, semoga aja minggu depan bisa breakout di strike volume yang gede di 1670 ya. Ini resisten terdekatnya. Kemarin Jumat sih sempat naik dikit, cuman ya kayaknya masih agak berat ya, dan mengat juga nggak terlalu ramai ya, harganya nggak banyak pergerakan. Mungkin seperti itu untuk saham Arto. Oke, itu untuk saham Arto ya. Kembali lagi disclaimer, mungkin buat teman-teman yang mau entry atau berspekulasi buy, siapa tahu naik untuk hari Senin, bisa pasang antisipasi aja kalau sampai jebol di bawah ini 1000 apa ya, low-nya hari Kamis itu kan di 1580, mungkin antisipasinya aja di bawah 1560 ya kalau mau antisipasi. Tapi kalau tetap masih mau hold ya semoga aja bisa ribuan naik lagi, bisa kejemput lah kalau ambil di area 1600-an ini. Mungkin seperti itu untuk saham Arto ya. Kalau kita cek di sini untuk saham Arto, apakah ada sentimen yang positif? Kalau di RTI laporan kuartal 3-nya keluar dan hitungannya sih ya nggak minus lah ya, tapi secara tahunan ya sama aja, untuk IPS-nya secara kuartalan turun. Sebenarnya sih semakin ke sini untuk saham Arto ini secara fundamental ya semakin bagus ya, dari sebelumnya yang merugi di tahun 2020 itu masih minus. Di tahun 2021 juga di kuartal 1 2-nya minus, di tahun 2022 juga di kuartal 4-nya minus, dan di tahun 2023 ini masih ya masih nggak rugi lah ya, maksudnya secara laporan kuartalannya masih surplus. Mungkin seperti itu untuk saham Arto ya, semoga aja ini sih bisa breakout untuk minggu depan di atas 1670. Oke, itu untuk saham Arto. Selanjutnya kita cek saham Telkom yang harganya turun cukup dalam ya hari Kamis, dan hari Jumatnya ada sedikit perlawanan naik ya, naik 0,57% ke level 3500. Sempat turun juga sih sebenarnya, tapi ada perlawanan naik. Untuk saham Telkom ini hitungannya udah turun cukup dalam dan harganya sekarang ada di 3500 ya. Ini tiap tahun juga bagi dividen. Kalau mau invest mungkin bisa dimasukkan ke list ini untuk saham Telkom, saham big cap juga. Lalu kita cek di sini untuk saham TLKM. TLKM kemarin Jumat tanggal 27 Oktober secara keseluruhan CCLG ini yang distribusi itu asing ya, yang nampung lokal. Untuk asingnya yang keluar YU, BKZP, SQAK. Untuk YU ini malah 100% selling ya, jadi murni distribusi untuk YU di saham Telkom. Dan yang masuk untuk asingnya CCLG itu pun nggak gede-gede banget ya. Untuk CC netbase 25,8 M, LG versi asing netbase 11,9 M. Untuk lokalnya juga CCLG juga yang nampung di saham Telkom, tapi aslinya masih net sell sebanyak
Dalam 1 minggu terakhir, aksinya keluar 341 M di saham Telkom, dan untuk hari Jumat kemarin aja net sell 85 ya. Jadi aksinya masih cenderung keluar di saham Telkom. Untuk hari Senin mungkin coba kita ukur aja pakai rectangle yang ini, kira-kira target penurunannya untuk saham Telkom akan ke level, wah cukup dalam ya, 2.900. Ya ini sih untuk support kuatnya emang cukup dalam di level 3.000, tapi semoga aja nggak ke area situ ya. Kalau kita lihat secara histori, ada pembalikan arah itu waktu itu di area sini, 3.300 ya, mungkin itu area support terdekatnya. Mungkin kalau langsung masih dibuka merah, jangan buru-buru entry dengan jumlah yang banyak. Mungkin seperti itu untuk saham Telkom. Untuk selanjutnya kita cek saham ASII yang harganya kemarin Jumat itu nggak terlalu banyak pergerakan ya. Harga penutupannya sama dengan harga penutupan hari sebelumnya ya. Jadi di awal itu dibuka hijau dulu untuk hari Jumat, naik dikit kemudian turun, nggak banyak pergerakan sih. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham ASII kemarin Jumat secara keseluruhan didistribusi oleh AK 130 M-an lebih ya, dan AK yang keluar itu versi asing, yang nampung asing juga sih, YO, RX, CC, ZP versi asing nampung. Jadi untuk transaksinya didominasi oleh asing. Kalau kita cek dari tanggal 23, iya untuk transaksinya itu didominasi oleh asing sih, walaupun untuk nilainya lebih banyak yang jualan ya untuk aslinya di saham ASI ini. Kalau kita cek di sini untuk aslinya net sell sebanyak 24 M aja untuk kemarin Jumat, tapi kalau kita cek dari tanggal 23 net sell sebanyak 130 M-an lebih. Yang jualan BBAK, dan untuk kemarin Jumat AK-nya masih terus jualan ya, paling banyak malah ini 130 M-an lebih. Jadi untuk hari Senin mungkin kalau langsung dibuka merah, jangan buru-buru entry, takutnya bisa ke 5.600-an ya. Tapi kalau mau masuk buat invest, sebenarnya untuk saham ASII, kalau kita lihat histori ke belakang, hitungannya ini udah di area bottomnya ya, udah di harga bawahnya lah. Jadi kalau mau entry pun di hold, ketika turun di hold pun masih berani untuk saham ASI, apalagi pendapatannya naik enggak ya. Di kuartal 3 belum keluar sih, tapi semoga aja bagus ini kalau untuk kuartal 1-2-nya, atau estimasi di kuartal 2 di tahun 2023 ini untuk IPS-nya mengalami kenaikan menjadi 862. Ini estimasi aja ya, semoga aja estimasi estimasinya positif. Jadi semoga aja untuk saham ASI akhir tahun ini bisa rebound. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita cek saham GJTL yang kemarin Jumat arah ya, naik 25% ke level 850 ya untuk saham GJTL. Kalau secara teknikal itu resisten terdekatnya di sini 860. Mungkin perhatikan saya level ini, apakah hari Senin itu bisa breakout dan bertahan di atas itu atau enggak. Kalau kita cek untuk transaksinya, siapa yang goreng saham GJTL di sini? GJTL tanggal 27 hari Jumat kemarin secara keseluruhan ada CP yang net buy 66,9 M ya. Jadi ada kemungkinan CP sini yang naikin saham GJTL, dan AVGB-nya untuk CP di 836. 836 floating profit di atas ya, floating profit dikit lah, AVG-nya hitungannya di atas ya. Jadi kayaknya sih ada kemungkinan masih naik ya untuk saham GJTL untuk awal market buka ya. Semoga aja masih setelah naik bisa bertahan di atas 860. Untuk supply-nya cukup dalam, ini ada di 730-an. Kalau kita cek dari beberapa hari belakangan, coba kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk saham GJTL itu ya CP sih, dan CP pun baru masuk hari Jumat kemarin ya. CP masuk 6 M-an lebih, harganya terbang. Ya, mungkin seperti itu untuk saham GJTL, misal bisa breakout di atas 850, itu kalau digoreng terus untuk saham GJTL nggak menutup kemungkinan bisa ke level 1000-an lagi ya. Resistance selanjutnya ada di 1050, misal hari Senin besok bisa breakout di atas 860. Mungkin seperti itu untuk saham GJTL.
Lalu kita cek di sini untuk saham GJTL apakah ada news di ini ya, kemungkinan sih ya, karena ini laporan kuartal 3-nya positif naik ya, secara tahunan naik signifikan, secara kuartalan juga naiknya lumayan dalam. Di kuartal 2 itu pendapatannya turun dan harga sahamnya turun, tapi di kuartal 3 pendapatannya naik. Semoga aja untuk harga sahamnya juga ikut-ikutan naik ya. Untuk saham GJTL ini cukup optimis di kuartal di tahun 2023 ini untuk saham GJTL. Untuk IPS-nya diestimasikan 268 dan ini hitungannya cukup tinggi ya dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Jadi terus profit ini untuk saham GJTL. Oke, itu untuk saham GJTL, semoga aja masih bisa uptrend lagi untuk minggu depan. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.